Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh wa ja'aladz dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam subuh ini kita telah mengikuti salat subuh berjamaah dan kita mengikuti kajian sesudah sholat subuh. Nah, subuh hari ini khusus saya akan menjelaskan hadis Imam Muslim yang sumbernya dari Abu Hurairah, yang menjelaskan bagaimana seorang mukmin kalau mendapat musibah, ujian dan cobaan ya dalam hidup ini. Jadi di situ dijelaskan tentang sifat-sifatnya, tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang selalu ridha dan ikhlas menerimanya. Kita baca saja hadisnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if wa fi kullin khair ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz fa in asabaka syai'un fala taqul law anni kadza wa kadza walakin qul qaddarallah ma syaa fa'alah wa inna la tabtahu amalas syaitan, rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini menjelaskan tentang musibah yang di dalam Al-Baqarah 155 itu sampai 56 sampai 57. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita orang-orang yang mendapat musibah, ujian dan cobaan, maka dia segera memulangkan, mengembalikan semua bentuk musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di situ nanti kelihatan orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang tidak. Ya. Coba kalau kita lihat hadisnya, al-mu'minul qawi. Mukmin qawi itu artinya kokoh, kuat. Nah, mukmin yang kuat, mukmin yang kokoh, khairun wa ahabbu ilallahi minat mu'min daib. Nah, mukmin yang kokoh, yang kuat lebih disenangi dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid daib. Jadi mukmin yang kuat, yang kokoh, ya, itu lebih disukai, dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Nah, menurut sejarah bapak-bapak, kalau orang-orang jahiliyah dahulu meninggal keluarganya, entah anak, entah suami, apalagi orang tuanya, maka dia akan berteriak-teriak, dia akan mengoyak baju, kemudian menguraikan rambut, kemudian mencakar-cakar pipi sampai berdarah. Kemudian keluarlah ucapan, ya, kepada siapa aku lagi bersandar, kepada siapa lagi aku akan minta perlindungan hidup.
kepada siapa lagi yang bisa membantu dan menyelamatkan kami. Jadi ucapan-ucapan jahiliyah, dia tidak mengetahui ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang bersikap kadang-kadang juga, kita orang-orang beriman kadang-kadang seperti itu. Ya, sifat jahiliyah itu katanya Nabi. Sisa jahiliyah yang tersisa di umatku antara lain seperti itu. Pada saat ada kematian, kita mengeluarkan ucapan yang macam-macam, seolah-olah tidak ada Allah yang akan mengatur kita, yang akan mengatur anak-anak kita dan cucu-cucu kita, seolah-olah seperti itu. Nah, ucapan seperti ini peninggalan jahiliyah dari umatku katanya Nabi. Yang tadi mengoyak-ngoyak rambut pakaiannya, kemudian mencakar pipi, mengoraikan rambut, mengeluarkan ucapan-ucapan yang sama sekali seperti tidak ridha dan tidak mengenal adanya Allah. Nah, sehingga berkelanjutan saat itu, sehingga Nabi melarang orang-orang Islam yang perempuan-perempuan yang baru masuk Islam itu untuk datang ke kubur karena ucapan seperti itu. Ya. Nah, maka Nabi bersabda setelah mereka kuat keimanannya, ya. Nabi katakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu memang aku melarang kamu ke kubur, tapi hari ini berziarahlah ke kubur. Karena apa? Karena Nabi sudah lihat kekuatan keimanannya. Tidak lagi ada ucapan jahiliyah. Tidak ada lagi ucapan mungkar dari mulut-mulut wanita pada saat itu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, jadi al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat imannya lebih disukai, lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Itu sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa huwa ya'lamu mustaqarraha wa mustoda'aha kullun fi kitabim mubin. Ya. Semua makhluk-makhluk Allah, makhluk melata yang berjalan dengan dua kaki, yang empat kaki, ya, yang berjalan hanya dengan otot, yang tinggal tak bergerak, semuanya dijamin oleh Allah, ya, jamin oleh Allah rezekinya. Nah, oleh karena itu ucapan-ucapan jahiliyah tidak boleh ada pada orang-orang mukmin. Nah, pada saat itu perempuan bahaya. Kalau laki yang meninggal itu maaf kerjanya ya judi, maka mereka berjudi di atas kuburnya. Coba bayangkan. Kalau yang meninggal ini peminum, mereka minum mabuk-mabuk di atas kuburnya. Kalau yang meninggal ini suka menyembeli anjing babi, ya sembeli anjing babi mereka di kuburnya. Laki perempuan, maka Rasulullah SAW melarang saat itu. Karena imannya belum kuat. Nah, oleh karenanya turunlah lalu Nabi menjelaskannya. Nah, wa fi kullin khair katanya Nabi. Tapi ingat Pak, tiap-tiap mereka ada kebaikannya. Betapa Allah menghargai iman itu walaupun sebesar biji sawi. Meskipun lemah mereka itu masih ada kebaikan. Ya. Karena dalam hadis banyak kita temui, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi sarratim minal iman. Akan keluar dari api neraka ya barang siapa di antara manusia itu ada iman sebesar zarrah di dalam hatinya. Betapa Allah menghargainya. Ya. Nah, wa fi kullin ikhris ala ma yanfa'uka. Nah, coba bayangkan Pak.
Pada saat kamu susah itu, ya bangun. Ya, ini spirit. Kalau orang berdagang bangkrut, rugi, ya harus bangun lagi. Jangan mengulangi kesalahan yang kedua kali. Kalau gagal maju. Sampai selesai habis kekuatan baru kita katakan qaddarallah, ini takdir Allah. Tapi belum apa-apa sudah menyerah. Ya. Ikhris ala mayam wasta'im billah. Pada saat ujian datang, kamu segera mohon, ikat hatimu kepada Allah. Ikat betul hatimu. Jangan bercerai-berai hatimu kepada Allah. Ikatkan dia. Wasta'im billah wala ta'jaz. Jangan berkeluh kesah, jangan lemah. Nah, keluh kesah itu banyak. Keluh kesah mempersalah orang lain, ya, mempersalah waktu, mempersalah keadaan, mempersalah macam-macam. Maka ya, sungguh-sungguh mengatakan seperti itu. Wala ta'jaz, jangan berkeluh kesah. Nah, wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa oleh sesuatu musibah, fala taqul, maka jangan kamu mengatakan, ya, law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Maka janganlah kamu berandai-andai, sekiranya begini tidaklah seperti ini. Kalau tidaklah karena titik-titik, tidaklah seperti titik-titik, ya. Berarti ucapan-ucapan seperti ini seolah-olah masih tidak ridho dengan keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebab Allah itu macam-macam menentukan takdir. Kita ini sedang jalan mencari takdir kita masing-masing. Baik takdir kehidupan, takdir kematian. Kita ini kan jalan. Bumi ini kan bola besar yang di dalamnya isinya sedang berjalan ke sana kemari. Dia cari di mana takdirnya, di mana hidupnya, di mana ikhtiar usahanya, sedang berjalan. Kita ini semua. Walakin qul qaddarallah. Tapi katakan, inilah kadar, ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna la tabtahu, kalau kamu masih berandai-andai, ya, fa inna la tabtahu amalas syaitan. Kalau masih andai-andai seperti tadi itu pekerjaan setan masuk. Nah, kalau sudah setan masuk dalam takdir ini, subhanallah, betapa rusaknya kita manusia ini. Bahkan angin yang bertiup ke rumah saja kita persalahkan. Asap tetangga saja kita persalahkan. Suara burung pun kita akan mempersalahkannya. Coba bayangkan bapak-bapak, kalau kita melepas kendali, ya, iman ini, melepaskan kendali ketaatan ini, nah, amalas syaitan, rawahu Muslim. Nah, dengan demikian bapak-bapak, maka semua itulah sebab mengapa rukun iman masalah kadar itu di nomor 6. Ya. Kenapa? Karena harusnya pendidikan beriman kepada Allah 1, 2, 3 sampai 6 itu mendidik kita untuk menerima baik buruk datang dari Allah. Walaupun atas kesalahan kita.
atas kekeliruan kita, atas kesilapan kita, atas tidak ada pengetahuan kita tentang itu jalan takdir itu dalam kehidupan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, berlindung, ikhris ala ma yanfa'uka. Ya, lakukan perbuatan yang bermanfaat dan terus meminta dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua hal-hal seperti itu akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya adalah bahwa Allah lebih mencintai mukmin yang kuat, ya, yang berilmu ketimbang mukmin yang lemah. Kemudian yang kedua, bahwa semua takdir Allah pasti akan datang melandai kita kalau itu telah ditetapkan sebelum kejadian alam semesta. Wa iyamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu wa yuridaka bi khairin fala radda li fadli tusibu bihi man yasha'u min ibadi. Kalau Allah sudah menetapkan takdir baik kepadamu, andaikan umpamanya kamu minta seluruh manusia di muka bumi ditambah dengan jin-jin itu, mereka bersekutu untuk menolak kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, tidak ada kekuatan makhluk, pasti Allah akan mentakdirkannya. Sebaliknya, kalau Allah tidak mentakdirkan keburukan kepada kita, ya, bertolong-tolongan manusia dan jin yang ada di alam semesta ini untuk menolaknya, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghindarinya. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, ya, keyakinan kita kepada takdir, kalau Allah tidak mentakdirkan sesuatu kepada kita berupa keburukan, maka kita harus yakin bahwa itu tidak akan terjadi. Ya, kalau Allah sudah mentakdirkan kebaikan kepada kita, meskipun dihalang-halangi oleh siapapun, yakin betul, percaya bahwa takdir itu akan datang menemui kita, karena takdir adalah hak kita yang ditetapkan oleh Allah sebelum alam ini diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Oleh karena itulah kita yakin akan hal ini. Kemudian terakhir, kita jauhi semua kalimat andai kata, misal umpama dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan masuk setan. Itu pekerjaan setan yang akan membuat hati kita tidak menerima, tidak rela dengan apa yang ditetapkan Allah untuk kita. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.